Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam hangat buat sahabat di channel Semula Jadi. Saya harap kamu semua dalam keadaan sehat dan bahagia, amin ya rabbal alamin. Dan saya punya pertanyaan untukmu. Apakah dirimu pernah merasa sibuk sekali dengan urusan dunia sehingga lupa atau malas untuk beribadah? Apakah merasa bersalah karena tidak bisa membagi waktu antara kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada makhluk? Jika jawabanmu adalah ya, maka dirimu tidak sendirian. Banyak di antara kita yang mengalami hal yang sama. Kita sibuk dengan pekerjaan, sekolah, keluarga, hobi, dan berbagai aktivitas lainnya. Kita merasa tidak punya waktu untuk beribadah atau beribadah dengan asal-asalan. Kita merasa puas dengan ibadah yang minimalis atau bahkan meninggalkan ibadah yang wajib. Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Nah, para sahabat Semula Jadi, di dalam kalimat ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah adalah kewajiban kita yang paling utama, yang tidak boleh kita tinggalkan atau abaikan. Beribadah adalah cara kita untuk mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah, untuk bersyukur atas nikmatnya, untuk memohon ampun atas dosa-dosa kita, untuk meminta pertolongan dan perlindungannya, dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Namun sayangnya banyak di antara kita yang lupa dengan kewajiban ini. Kita lebih sibuk dengan urusan dunia yang padahal tidak akan kekal dan tidak akan membawa kita ke surga. Kita lupa bahwa dunia hanyalah tempat ujian dan cobaan yang akan segera berakhir. Kita lupa bahwa akhirat adalah tujuan akhir kita yang akan kekal selamanya. Kita lupa bahwa Allah adalah Tuhan kita yang berhak atas segala ibadah dan pengabdian kita. Lalu, apa akibat dari kesibukan yang menghalangi kita dari beribadah? Apa yang akan terjadi jika kita terus-menerus lupa dengan kewajiban kita kepada Allah? Jawabannya adalah kita akan merugi. Kita akan merugi di dunia dan di akhirat. Kita akan merugi di dunia karena kita akan kehilangan ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup kita. Kita akan merasa kosong, gelisah, dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita akan mudah terkena stres, depresi, dan penyakit. Kita akan mengalami kesulitan, masalah, dan bencana. Kita akan kehilangan rahmat dan pertolongan Allah. Kita juga akan merugi di akhirat karena kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala, ampunan, dan ridha Allah. Kita akan kehilangan kesempatan untuk masuk surga dan terhindar dari neraka. Kita akan mendapatkan siksa dan azab yang pedih karena kita telah menyia-nyiakan waktu dan hidup kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah. Maka bagaimana cara mengatasi kesibukan yang menghalangi kita dari beribadah? Bagaimana cara kita untuk kembali kepada Allah dan menjalankan kewajiban kita sebagai hamba-Nya?
Dan ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, diantaranya adalah: 1. Menyadari bahwa Allah adalah Tuhan kita yang Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha Pengatur, dan Maha Penolong. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik harta, jabatan, keluarga, maupun kesuksesan, adalah dari Allah. Kita tidak bisa mendapatkan apa-apa tanpa izin dan karunia-Nya. Kita juga tidak bisa mengatasi apa-apa tanpa pertolongan dan perlindungan-Nya. Kita harus menyadari bahwa Allah adalah yang paling berhak atas pengabdian dan ketaatan kita. Kita harus menyadari bahwa Allah adalah yang paling mencintai kita, yang paling mengerti kebutuhan dan keinginan kita, yang paling menghendaki kebaikan dan kebahagiaan kita. 2. Menyusun prioritas dalam hidup kita dengan menjadikan ibadah sebagai hal yang paling penting dan utama. Kita harus menentukan waktu, tempat, dan cara untuk beribadah dan tidak menggantinya dengan hal-hal lain yang kurang penting. Kita harus menjaga kualitas dan kuantitas ibadah kita dengan melakukannya dengan ikhlas, khusyuk, dan sesuai dengan syariat. Kita harus berusaha untuk meningkatkan ibadah kita dengan menambah ibadah sunnah, bersedekah, berzikir, dan berdoa. Kita harus menjadikan ibadah sebagai kebutuhan dan kebiasaan kita yang tidak bisa kita tinggalkan atau lupakan. 3. Mengatur waktu dan aktivitas kita dengan baik dengan membagi antara urusan dunia dan urusan akhirat. Kita harus mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan positif dan memberikan manfaat bagi diri kita dan orang lain. Kita harus menghindari hal-hal yang sia-sia dan negatif dan membahayakan diri kita dan orang lain. Kita harus mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian yang kita alami, baik suka maupun duka, dan bersyukur atau bersabar atasnya. 4. Mencari ilmu dan nasihat yang dapat meningkatkan iman dan takwa kita dengan membaca Al-Quran, hadits, dan buku-buku Islami, dengan mendengarkan ceramah dan kajian, dengan bergaul dengan orang-orang soleh dan solehah, dengan mengikuti majelis-majelis ilmu dan zikir. Kita harus selalu belajar dan mengupdate pengetahuan kita tentang agama dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kita harus selalu memperbaiki dan menyempurnakan akhlak dan perilaku kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. 5. Memohon ampun dan istighfar kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 6. Berdoa dan berharap kepada Allah agar Dia memberikan kita kemudahan, kekuatan, dan kesabaran untuk beribadah kepadanya dan mengatasi kesibukan yang menghalangi kita dari beribadah. Kita harus memohon kepada Allah agar Dia menjadikan kita hamba-Nya yang soleh dan solehah, yang senantiasa ingat dan taat kepadanya, yang dicintai dan diridainya, yang mendapatkan rahmat dan maghfirahnya, dan yang masuk surganya. Demikianlah 6 langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesibukan yang menghalangi kita dari beribadah. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk melaksanakannya.
Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang keseimbangan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.